kesenian Bali, pelestarian budaya Bali, pelestarian keajaiban Bali, pelestarian Bali. Di sini ada seekor ikan ya teman-teman ya. Ikan ini sengaja saya koleksi. Ini merupakan crossingan koki Bali dengan oranda. Jadi betina itu koki Balinya, jantannya, induk jantannya yang oranda gitu ya. Jadi kepalanya ya oranda bener, oranda benar-benar oranda, tapi sirip-siripnya dia koki Bali. Nah, ikan ini saudara-saudaranya ada sejumlah 7 ekor. Jadi ceritanya begini teman-teman ya. Di kolam ini dulunya 2 tahun yang lalu ada ikan koki Bali. Jadi yang dewasa lah gitu ya. Suatu ketika koki Bali itu mijah teman-teman ya. Mijah. Nah, entah kenapa itu 7 ekor anaknya itu ketahuannya lama teman-teman. Ketahuannya di usia sekitar 2 bulan menuju 3 bulan gitu baru ketahuan, ini kok lain mulutnya itu. Baru ketahuan oranda. Nah, ini pengetahuan baru bagi saya, pengalaman baru 2 tahun yang lalu ini. Bahwa ini sistem kolamnya kan paralel teman-teman ya. Sama seperti yang biasanya saya tunjukkan, ini paralel. Jadi ngucur sana, buangannya dari sini nyambung semua kolam ini menuju ke filter. Nah, filter. Jadi saya buka satu ya, isi filternya. Jadi ini berbelok begitu, pompa seperti biasa ya, lalu dialirkan lagi ke masing-masing bak. Nah, waktu itu saya pelihara ada pesanan oranda, 3 jenis ya, oranda, rancu, sama mutiara jambul waktu itu. Yang banyak itu rancunya, oranda itu cuma 3 ekor sama mutiara jambul gitu ya. Nah, posisinya di sini teman-teman waktu itu. Saya ingat sekali di antara dua ini. Jadi kalau nggak salah di sini 2 jenis, di sini oranda ini 1 jenis begitu ya. Nah, kebetulan oranda itu jantan semua gitu ya. Nah, kemudian hanya satu kemungkinannya, berarti oranda yang di sini membuahi koki Bali saya mijah di sana gitu ya teman-teman. Nah, uniknya untuk hewan air, sperma itu bisa kuat, bisa lemah. Jadi kalau kuat itu karena genetiknya dia, jadi puncak matanggonan itu yang menentukan kuat endaknya sel telur ataupun sperma itu sebenarnya. Jadi untuk makhluk air, spermanya itu di air itu bisa berenang-renang lama teman-teman ya. Jadi walaupun kolamnya luas, dia masih bisa membuahi. Nah, begitu sebenarnya. Nah, sekarang sedangkan sebaliknya, kalau yang memang lemah, dekat pun dia kadang-kadang nggak berhasil membuahi begitu. Nah, ini mungkin kebetulan sperma orandanya kuat, tetapi yang menjadi tanda tanya ya, saya sampai sekarang nggak habis pikir. Makanya saya bilang ini kejadian pertama kali. Nah, ini saya ceritakan, siapa tahu ada teman yang bisa menganalisa lebih jauh ya soal ini. Mungkinkah sperma itu melewati filter? Itu permasalahan pertanyaan saya. Nah, dia melewati filter teman-teman. Ini yang masalah bagi saya. Kok bisa gitu? Saya sudah lama sekali nggak pernah ada kejadian begini. Sering sekali sebenarnya koki Bali ini ada kasus-kasus unik yang belum terpecahkan. Jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman. Jadi
ada keunikan-keunikan tertentu pada koki Bali itu. Makanya saya bilang itu kasus tidak logis sebenarnya. Kasus tidak logis itu misalnya gimana ya kalau ada ikan tuh modelnya begini, tahu-tahu bisa mutasi ke arah itu gitu. Sering itu koki Bali begitu. Kayak dulu warna-warna itu kan begitu. Gimana ya kalau ada koki Bali biru, tahu-tahu ikan itu bisa berubah, berevolusi, bermutasi jadi biru gitu teman-teman. Nah, kadang-kadang kita memikirkan apa gitu, atau kita, makanya saya bilang kalau kondisi kita tidak bagus, ikan bisa ikut nggak bagus begitu ya. Di koki Bali ini sering sekali energinya seperti itu dia. Nah ini 7 ekor ini, 4 ekor saya taruh di toko dijual sebagai ikan oranda. Tentu waktu kecilnya nggak ketahuan karena siripnya kan belum panjang teman-teman. Nah kemudian katanya ya yang punya toko itu, yang beli itu beberapa bulan kemudian datang, dia nggak ada lagi yang kayak dulu gitu, terus dia bilang gitu. Cuman saya sendiri belum lihat ikannya jadi bagaimana, karena yang terkip itu hanya 3 ekor. Jadi saya bawa satu, saya koleksi satu, ada temen beda-beda nih orangnya satu-satu. Jadi ada satu itu panjang sekali, lebih panjang dari ini jauh. Pertama sirip dadanya tuh nyentuh ekor dia teman-teman. Jadi saya keep satu hanya untuk kenang-kenangan lah sampai tua. Cuman ya model begini ini saya khawatir juga ini. Ini kan ada, mungkin harus saya pindah ini. Walaupun nggak pernah saya pijah, ini kan sudah umur pijah. Nah, harusnya saya kasih ikan-ikan yang kecil-kecil seperti ini ya, biar nggak crossing lagi dia begitu. Jadi ini sebuah keunikan ya teman-teman. Makanya saya bilang koki Bali itu mungkin cocok untuk dijadikan bahan untuk membuat ikan jenis baru begitu teman-teman. Karena dari dulu koki Bali itu yang pernah saya lihat, dia crossing sama oranda pernah, mutiara pernah, ini maksud saya demikian itu yang paling sering. Kemudian lowo pernah lihat hasilnya, cuman ya dokumennya sebagian besar sudah hilang, dan ada juga yang pemiliknya saya nggak ketemu. Jadi saya merasa harus minta izin dulu sama untuk nge-share fotonya kan teman-teman ya, sama mutiara, sama demikian lowo. Kalau rancu belum pernah saya lihat teman-teman ya, belum. Nah bahkan ada sampai orang secara sengaja gitu, sampai F2 ada juga pernah saya lihat. Cuman ternyata F2 nya itu punya kelemahan, bukan jadi ikan baru dia ngikut bapak atau ibu, sebagian ikut bapak, sebagian ikut induk betinanya gitu ya. Mungkin F3 atau selanjutnya itu baru mungkin ketemu ikan baru, itu nggak tahu saya. Biasanya F1 itu langsung nyampur dia, keluar yang aneh-aneh begini dia. F1 itu langsung instan gitu. Tapi F2 nya kalau ini dipakai induk, biasanya kembali lagi dia yang oranda jadi oranda lagi. Jadi keluar oranda sirip pendek sama keluar koki Bali benar. Koki Bali yang hasil turunan ini yang kita khawatirkan ya teman-teman pelestari itu. Misalnya turunan ini ada keluar lagi yang persis koki Bali, nah itu yang dikhawatirkan biasanya begitu teman-teman. Ini sekedar informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Salam lestari, Bemas Koki Bali, salam.